Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta sekalian, dialog kebudayaan yang saya hormati, khususnya saya sampaikan yang terhormat kepada Wakil Ketua 1, Wakil Ketua 2, dan Wakil Ketua 3. Dan juga saya sampaikan penghargaan dan penghormatan kepada dosen Nusantara, Bapak Fajar Fahrudin, juga kepada para pembicara pada hari ini yang saya hormati dan banggakan, para mahasiswa, para kaprodi, teknik informatika, sistem informasi, dan juga kaprodi manajemen informatika, para kepala bagian dan para unit di lingkungan STMIK Widya Cipta Dharma, serta para pelajar Nusantara, serta MBKM dan Student Exchange STMIK Widya Cipta Dharma yang pada hari ini ikut dalam kegiatan dialog kebudayaan dari program yang disampaikan oleh Pak Fajar Fahrudin, SH, Fajar Fahrudin, Eskom MH, selaku dosen modul Nusantara. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengadakan kegiatan dialog kebudayaan, khususnya menjelang akhir tahun, yang saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan para mahasiswa peserta MBKM dalam kuliah modul Nusantara di kampus STMIK Widya Cipta Dharma dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, ya, di antaranya ada dari UNTAK di Surabaya, kemudian di beberapa perguruan tinggi di Pulau Jawa. Para peserta mahasiswa Student Exchange ini adalah para mahasiswa yang mendedikasikan dirinya ingin ikut menjadi bagian dari mahasiswa di STMIK Widya Cipta Dharma beserta Pak Fajar Fahrudin, Eskom MH, yang menjadi dosen modul Nusantara. Dan saya sangat bangga bahwa pada hari ini kita melakukan kegiatan namanya dialog kebudayaan, khususnya di akhir tahun. Kami ingin menyampaikan bahwa STMIK Widya Cipta Dharma sampai hari ini menjadi perguruan tinggi terkemuka di Kalimantan Timur sebagai perguruan tinggi bidang IT yang sangat-sangat memberikan banyak perhatian pada bidang informatika, telah meluluskan lebih dari 3.500 mahasiswa sejak 30 tahun yang lalu. Ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa STMIK Widya Cipta Dharma telah lama membersamai sejak sebelum reformasi hingga reformasi di Kalimantan Timur. Itulah sebabnya para mahasiswa dan alumni banyak menjadi kontributor di berbagai bidang, baik di mereka alumni yang berasal dari Kabupaten Mahulu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Timur, kemudian Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan Kota Samarinda dan Balikpapan. Ini menjadi salah satu di antara kebanggaan kami tentunya, bahwa para mahasiswa dan alumni telah berkontribusi di berbagai perusahaan dan juga pemerintahan baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun di pemerintahan kota kabupaten di Kalimantan Timur dan juga di Nusantara. Itulah sebabnya STMIK Widya Cipta Dharma terpilih menjadi kampus salah satu dari peserta MBKM, yaitu Merdeka Belajar dan Belajar di Kampus Merdeka. Dan ini telah kita buktikan sejak semester yang lalu. Saya menjadi dosen DPL, ya, dosen pembina lapangan untuk mahasiswa-mahasiswa di era pandemik, membantu di sekolah-sekolah negeri dan juga swasta untuk kegiatan belajar mereka. Di antaranya cara belajar menggunakan cara belajar menggunakan media sosial, cara belajar membuat video editing bagi para guru, dan membantu mensupport supaya para siswa, para peserta didik mau mereka bersama-sama terus belajar dan semangat, tentu dibantu oleh para mahasiswa sambil ikut serta dalam kegiatan-kegiatan ini. Dan saya meyakini bahwa para mahasiswa ini sangat-sangat siap memberikan
bantuannya kepada pelajar-pelajar di Indonesia, dalam hal ini di berbagai pedalaman. Ya, saya menyaksikan sendiri bagaimana para mahasiswa membantu peserta didik dalam ikut serta belajar, bahkan mereka door to door mendatangi pelajar-pelajar kita yang masih SD untuk semangat belajar, sambil diajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasi sosial media dan juga bagaimana cara mengupload pelajarannya, bagaimana cara mengerjakannya, menemukan bahan-bahan ajarnya, bahan-bahan sumber belajar mereka dari media sosial di dunia yang orang tuanya juga ikut diajarkan dan belajar. Inilah salah satu di antara kontribusi SMIK Widya Cipta Dharma kepada masyarakat, dan SMIK Widya Cipta Dharma juga telah meluluskan dan juga melahirkan banyak entrepreneur bidang informatika yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, juga di Indonesia. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika mereka belajar di kampus ini, di kampus IT di Kalimantan Timur ini, mereka akan mendapatkan banyak hal. Bukan cuma kuliah bidang IT, bidang jaringan, sistem informasi, cara membuat software aplikasi, cara membuat video berbasis multimedia, mereka membuat coding atau program, mereka juga belajar tentang sistem pakar, atau mereka juga belajar tentang DSS, Decision Support System, dan juga yang lainnya. Dan mereka sangat-sangat merasakan ya manfaatnya, dan banyak mahasiswa dan juga alumni kita ya seringkali kembali ke kampus dalam rangka berkomunikasi dan menjalin hubungan agar mereka bisa belajar dengan sebaik-baiknya, dengan juga mendapatkan support dari kampus untuk para siswanya yang sekarang menjadi pelajar dari mereka. Dan kami berharap bahwa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan, hubungan erat dan kerjasama baik dengan sekolah maupun dengan pemerintah kota kabupaten yang in real alumni-alumni sudah tersebar di berbagai kota kabupaten di pemerintahan, baik menjadi PNS maupun honorer. Dan ini menunjukkan bahwa STIMIK memiliki kontribusi yang nyata. Dan saya mengucapkan welcome aboard pada seluruh mahasiswa MBKM yang pada hari ini dari 18 kalau tidak salah, dan yang datang ke kampus STMIK Widya Cipta Dharma, dan 50 mahasiswa STMIK Widya Cipta Dharma juga ikut menjadi peserta MBKM di seluruh Nusantara. Dan ini yang sangat kami banggakan. Mereka telah mendapatkan kesempatan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dan mereka menjadi peserta yang aktif di kampus mereka masing-masing untuk kemudian mereka berbagi pengetahuan, khususnya bidang modul Nusantara ini, seperti Pak Haji Fajar Fahrudin yang telah memberikan bimbingan memperkenalkan budaya Kalimantan, dalam hal ini budaya Kalimantan Timur pada suku Dayak di Pampang, kemudian memperkenalkan wisata bahari yaitu Sungai Mahakam, sungai terbesar di Kalimantan Timur, dan juga mengenalkan beberapa situs sejarah di Sanga-Sanga ya, mengikuti satu tugu perjuangan di Sanga-Sanga, kemudian beberapa situs tempat-tempat ibadah, salah satunya adalah Islamic Center, salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara setelah Istiqlal, dan juga beberapa tempat ya sebagai tempat wisata pantai di Bontang Kuala, dan juga di Barak Basah, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Saya ucapkan sekali lagi welcome aboard kepada seluruh mahasiswa serta student exchange, dan saya memberikan apresiasi. Salam kepada orang tua Anda, sampaikan Anda telah belajar banyak di Kalimantan Timur, telah banyak mendapatkan manfaat, dan saya yakin ini akan Anda rasakan dan Anda bisa berbagi. Tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, Kalimantan Timur itu banyak sekali orang-orang primitif, tapi ternyata tidak, bahwa Kalimantan Timur sebagai ibu kota itu sesungguhnya saya sampaikan ada 3 di Kalimantan Timur ini ibu kotanya. Yang pertama, ibu kota Kalimantan Timur adalah Samarinda, ibu kota Kalimantan adalah Balikpapan, dan ibu kota negara rencana akan pindah ke PPU. Karena itu Samarinda, Kalimantan Timur disebut sebagai provinsi 3 ibu kota. Ibu kota negara, ibu kota Kalimantan, dan ibu kota Kalimantan Timur. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan pembicara pada hari ini. Saya ucapkan selamat sekali lagi,
dan Pak Fajar Fahrudin khususnya yang telah membimbing para mahasiswa dan juga para mahasiswa dari Nusantara yang hadir ke STMIK Widya Cipta Dharma khusus belajar kepada kampus IP di Kaltim, ya bagaimana proses belajarnya, bagaimana proses cara mengajarnya, dan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Demikian saya akhiri, billahi taufiq hidayah. Selamat berdialog, selamat memanfaatkan seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di STMIK Widya Cipta Dharma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.